lain. Oke, MIPA 3 bergabung lagi kita ya. Biar bertahan lama. Oke, udah direkam lagi tuh Zoom-nya. Oke, sudah recording kan? Baik, Ibu harap sih ini yang pertemuan ini yang kedua bisa ya sampai selesai. Baik, silakan. Untuk yang lain ada lagi yang mau bertanya untuk tim 1? On cam ya, sambil on cam ya. Manda, Giano, Michael, Deski, yuk on cam semua, yuk. Anissa, Belvia, Andi, Nesya, Diftian. Oke, on cam semua ya. Michelle, Angelia, Saima, Zahwa, Deski. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan hanya satu berarti dari Radit ya. Bagaimana cara proses untuk pembuatan masker? Cara proses pembuatan hand sanitizer ya sebagai solusi ya untuk mengatasi harga udah langka, harganya mahal. Nah, berarti kita harus buat sendiri nih. Berarti kreatif ya, inovatif gitu. Oke. Silakan untuk tim 1 bisa menjawab. Tim 1. Davin dan kawan-kawan. Yuk. Davin. Tadi ada Michael juga ya. Salma juga. Riana ya. Oke, silakan. Tim 1. Davin. Ya, Bu. Yuk, dijawab, silakan. Cara membuat hand sanitizer ya. Oke, Radit. Baik, saya jawab. Pertama, siapkan bahan-bahan dulu dengan formula yang ada. Terus masukkan alkohol dalam jerigen. Kemudian tambahkan hidrogen peroksida ke dalam jerigen itu. Masukkan gliserol ke dalam jerigen tersebut. Tambahkan 1 liter air yang sudah didistilasi dan aduk hingga tercampur dengan rata. Itu cara mudah membuat hand sanitizer. Oke, cukup jelas Radit? Ya Bu, jelas. Terima kasih Davin. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu untuk solusi mengatasi kelangkaan. Jadi berpikir sendiri, inovatif sendiri tanpa budget dan juga pengeluarannya juga lebih diminimalisir ya dibanding beli di saat ketika barang itu langka, pasti harganya mahal. Oke, next berikutnya tampilan kelompok kedua, silakan. Tim 2. Ibu, itu yang kasus Ibu itu yang kelompok 2 itu yang punya siapa ya? Tim 2 itu tadi sudah Ibu infokan Giano. Melika, ya itu. Yang punyanya Melika ya? Ini udah ada. Iya. Bentar ya, saya share screen bismillahirrahmanirrahim. Radit yang share screen ya. Oh, hostnya nge-disable share screen. Apa nggak bisa nge-share screen? Hostnya harus nyalain partisipan screen sharing dulu. Terus siapa dong? Nyalain dulu. Kita yang jadi host. Coba ke Meet settings, nyalain share screen-nya. Setting ya. Nah, udah bisa. Nah. Nge-lag lagi. Udah keluar belum, Bu? Mana nih? Udah. Belum. Oke, udah. Oke. Ya. Silakan. Oke, siap. Jangan dulu ya. Slide pertama lo. Nanti gua kedua, terus Andi ketiga. Oke. Hari ini kita akan membahas kasus kelangkaan masker. Nah. Oke, next. Kenapa masker dan hand sanitizer menjadi langka? Penyebab terjadinya kelangkaan masker dan hand sanitizer di masa COVID-19 kemungkinan disebabkan oleh permintaan masyarakat yang tinggi dan mungkin stok masker menjadi berkurang karena banyaknya masyarakat yang melakukan panic buying, di mana masyarakat beramai-ramai memborong semua kebutuhan
terutama masker dan hand sanitizer. Penyebab kenaikan harga. Karena masker sulit didapatkan, maka harganya pun semakin tinggi dari harga sebelumnya. Oleh karena itu, sebagian besar penjual yang menjual masker akan menaikkan harga masker menjadi lebih mahal agar mendapatkan keuntungan yang besar dari dampak kelangkaan masker tersebut yang disebabkan jarangnya penjual masker. Cara mengatasi kelangkaan masker dan hand sanitizer. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelangkaan masker dan hand sanitizer adalah membeli masker dan hand sanitizer secukupnya dan tidak melakukan penimbunan. Atau untuk mengurangi kelangkaan masker medis, masyarakat juga dapat menggunakan masker kain yang bisa dipakai kembali setelah dicuci, dan untuk penggunaan hand sanitizer juga bisa diganti dengan sering mencuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar atau bisa membuat hand sanitizer sendiri. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari tim kelompok 2. Silakan ada yang mau ditanyakan 10 MIPA 3 untuk kelompok 2? Saya, Bu. Oke, Deski, silakan Deski. Saya tadi kan saya mau nanya nih, emang apa sih hand sanitizer sama masker itu? Nggak nyambung. Mengaduh. Apa maksudnya apa, Deski? Maksudnya bedanya gitu atau apa? Kegunaannya. Mute, Deski, mute. Secara umum Oh iya, aja maaf. jelas. Iya, lebih efektif yang mana? Kalau kedengeran gak sih? Iya ya. Dengar. Jawabannya apa? Soalnya apa tadi? Dia masker sama hand sanitizer itu lebih efektif mana untuk melindungi kita dari virus COVID-19 yang sedang terjadi saat ini? Oke. Lebih efektif mana, masker atau hand sanitizer? Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan selain Deski, ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, kalau nggak ada, langsung dijawab. Silakan untuk tim 2. Oke. Saya mau baru mau jawab. bantu. Giano. Ya udah, siapa yang mau duluan? Lu aja. Oke, saya mau coba ngejawab pertanyaannya si Deski. Sebenarnya kalau soal efektivitas masker sama hand sanitizer itu sebenarnya kalau pakai hand sanitizer kan membunuh kuman, tapi dokter saranin sering cuci tangan juga. Tapi juga harus pakai masker, soalnya kan nggak cuma lewat tangan doang ya coronavirus masuk, kebanyakan masuk lewat sistem pernafasan, soalnya itu virus menyerang paru-paru juga. Jadi masker juga lebih efektif, tapi harus dibantu dengan cuci tangan juga biar kayak virus yang nggak stuck di tangan gitu. Berarti harus dua-duanya ya, efektif dua-duanya, Ya. karena itu untuk menjaga dan memproteksi diri ya. Oke, cukup jelas Deski? Jelas, terima kasih Jelas. tadi. Bagus. Oke, Sama-sama. next. Beri tepuk tangan dulu dong untuk tim 2. Oke, bagus ya. Ini nilainya langsung Ibu kasih nilai ya. Bagus, 100. Oke, next berikutnya kita tampilkan tim presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3, kelompok terakhir harus lebih Gak ada yang mau semangat lagi. satu kelompok sama saya, Bu, parah. Mau. Kelompok Deski itu Bu, saya pilih satu boleh gak, Bu? Siapa? Yang cara share screen. siapa itu? Regita. Ya udah Regi Bu, tadi. ngerti kan cara share screen? Ya, Ngerti cara skill. Oke. Emang Deski kan nggak bisa. apa-apa share screen doang. Share Ya, screen ya, aja. dibantuin deh. Berarti Deski Ya, bantu sendiri. ya. Sama siapa lagi sisanya tolong dipilih dong. Daryl, Eka, Deski. Isya, Amanda aja. Iya, bantuin ya. Daryl. Aman. Oke. Tunggu dulu, belum dibagi, bacanya yang mana aja. Dulu. Udah baca aja. Slide kedua sama ketiga gua yang baca ya. Slide keempat Regita, slide kelima Daryl. Ya. Oke, silakan. Sok. Oke.
Halo, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul kasus kelangkaan masker. Lanjut. Next. Penyebab terjadi kelangkaan masker. Aduh, ketutupan, Bu. Masa ketutupan? Ada apa Dipindahin nih itu. namanya? Bisa nggak Ketutupan. dipindahin? Tunggu, bentar. Ini ketutupan kamera, Bu. Ketutupan muka-muka orang. Digeser Udah aja, Bu, digerakin digeser. kan? Digeser. Minimize. Aduh, mohon maaf nih, error. Laptopnya ngelek-ngelek. Geser aja. Dah. Coba ulang dong. Slide pertama. Oke. Lalu kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul kasus kelangkaan masker. Penyebab terjadi kelangkaan masker atau hand sanitizer saat awal mula COVID-19 di beberapa daerah. Penyebabnya adalah karena maraknya masyarakat yang terkena panic buying. Panic buying adalah aksi memborong sesuatu karena takut khawatir tidak kebagian, harganya melambung, dan sebagainya. Dan karena masker dan hand sanitizer adalah dua kebutuhan yang sangat diperlukan selama wabah COVID-19 ini ada, maka dua kebutuhan ini menjadi sangat langka di beberapa daerah. Dan dilanjutkan oleh Regita. Kenapa masker dan hand sanitizer langka, harga menjadi mahal? Ini terjadi karena jarangnya masker atau hand sanitizer ditemukan di sekitar, menjadi penyebab tingginya harga dari barang tersebut, dan oknum-oknum yang menjual barang tersebut akan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga barang yang dijual. Maka semakin jarang ditemukan barang ini, maka oknum akan menjual yang menjual akan mengambil keuntungan dari kelangkaan barang. Lanjut. Oke, next. Ayo, Daryl ada nggak? Sebentar. Solusi mengatasi kelangkaan masker, membatasi pembelian masker untuk setiap orangnya, dan juga pemerintah harus siap sedia terhadap stok masker. Ya, itu saja hasil presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena kami manusia. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tim 3? Silakan IPA 3. Cukup? IPA 3. Biasanya Deski banyak ada penyerangan pertanyaan-pertanyaan nih. Ayo bertanya. Biasanya kalau saya yang presentasi, Giano sama Radit doyan nanya. Iya, kemana nih? Saya aja deh, Bu. Oke, silakan. Habisan Giano. pertanyaan. Giano mau nanya? Tapi Sebutkan nanya ini dua sesuai jenis materi masker. ya, tolong. Nanya sesuai materi ya, Gampang. Iya, apa itu Giano? Sebutkan dua jenis masker. Sebutkan dua jenis masker. Maksudnya dua jenis masker itu dari segi kegunaan apa dari segi? Bukan, kan merek, ada masker bedah, masker kain. Bukan. Fungsinya aja. Bedanya. Tunggu dulu. Coba ulangin tadi apa? Bedanya masker kain sama masker bedah. Kok ganti? Enggak kan namanya udah disebutkan tadi. Masker kain sama bedah. Astaga. Ibu, saya boleh tanya satu pertanyaan lagi nggak? Ya, boleh. Apa Udah nggak apa-apa. Berapa
berapa persen alkohol yang diperlukan untuk menjadi hand sanitizer yang efektif? Biasanya 10%, berkisaran 10% sampai 30%. Oke, terima kasih, jelas, thank you. Sekarang tinggal jawabannya Giano yang belum dijawab. Oke. Ya sabar ya. Perbedaannya itu kalau masker bedah itu kan lapisan-lapisannya tuh hemat. Lapisannya tuh melindungi kita gitu. Bukan berarti masker kain juga enggak melindungi. Sebenarnya masker kain dan masker bedah itu dua-duanya sama-sama melindungi. Tapi kalau dari tingkat efektivitas, masker bedah itu lebih efektif. Soalnya ruang yang tersisa itu banyak dan sirkulasi udaranya itu lancar. Itu perbedaannya. Kalau untuk keluar rumah sih lebih baik menggunakan masker bedah. Tapi bukan berarti nggak boleh menggunakan masker kain. Boleh, cuman kurang efektif. Oke, itu aja. Geno, kalau kurang jelas, mohon maaf. Sudah. Nah, Kalau terima kasih. Oke, baik itu ya. Jadi kalau misalnya maksudnya desk itu, kalau misalnya dia tertutup ruang rapat udaranya, yang ada yang kita hirup itu adalah karbon dioksida, apa ya kan? Ya, jadi kurang bagus ya untuk oksigen juga. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari tim kelompok 1, 2, dan 3. Ya, tiga kelompoknya tadi sudah mempresentasikan dengan baik mengenai kelangkaan, di mana kelangkaan itu yang terjadi ya karena banyaknya permintaan tetapi stoknya terbatas ya sehingga mengakibatkan munculnya kelangkaan. Yang kita ambil tema itu adalah kelangkaan dari masker dan hand sanitizer yang dulunya ya, yang di tahun awal mulanya munculnya COVID-19 itu terjadi di negara kita. Oke, baik itu tadi tim presentasinya. Terus next sekarang kita masuk ke game interaktif sebagai penguatan juga untuk memahami kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Silakan untuk Regita. Word wall. Screen. Yes. Ya, kelihatan belum? Ya, on proses. Loading. Oh, 500 dari Ikas. Regita diganti aja game show-nya jadi quiz. Klik quiz, bawahnya quiz. Quiz. Ya. Oh, ini. Klik ya. Iya. Oke, baik. Kita mulai ya. Oke, 10 MIPA 3 tolong diperhatikan. Scarcity artinya ayo IPA 3. Raditya Prasetyo. Scarcity artinya? Benar nggak? A. Kelangkaan. Klik. Oke, Regita klik kelangkaan. Benar atau salah? Benar, Bu Tisen. Oke, benar ya. Berikut ini penyebab terjadinya scarcity, kecuali. Yang mana? Giano. B. Ya. D. Ayo yang benar, yang benar. Bukan salah. salah kan? Yang benar yang mana? D. Oh, D. Cukupnya alat pemenuhan. Ya, benar, D. Kan di Scarcity itu Kan ada kelangkaan tulisan ya. kecuali. Kan ada tulisan kecuali. Nah, Tadi. berikut ini faktor penyebab kelangkaan sumber daya alam, kecuali. Mana nih? Sumber daya alam. Deskisitorus. Bencana alam kan masuk kelangkaan atau tidak? Ada tulisan kecuali, ada tulisan kecuali. Salah. Kan bener, C. Kan kecuali. Dua. Kecuali. Aduh, Kita ada tulisan ulang. kecuali tadi. Jelek banget sih kalian. Yang bener dong. Coba kuis tadi, coba diklik lagi Regita. Masa jelek banget nilainya. Ulang ya. Oke, nanti di cut tuh, diedit. Scarcity artinya OMG. Loh. Wait. Diedit. Kalian yang serius dong, jangan ABCD tapi nggak dibaca soalnya. Baca soalnya. Udah ditahu udah direkam biar bagus hasilnya ya. Ibu, ini dulu ya.
Apa tuh? Ganti akun ya? Enggak. Bisa. Wait. Lagi loading. Bisa. Salah. Bisa ya? Nah, Nah, tuh bisa tuh. nggak kelihatan semua kan? Udah, nah klik lah. Start. Serius ya, IPA 3 serius nih. Scarcity artinya Kelangkaan. kelangkaan. Oke, Kelangkaan. klik. Dari suara kalian ya, dari suara paling banyak itulah yang kita klik. Next, berikutnya pertanyaan yang pertanyaan kedua. Tunggu dulu. Berikut ini penyebab terjadinya scarcity kecuali Raditya Prasetyo, D. Cukupnya alat pemenuh kebutuhan. Nah, Oke. Next, berikutnya. Yang ketiga. C. Yang Kemampuan C. manusia mengolah sumber daya Nah, alam. ya C. Kemampuan manusia mengolah TA. Oke, Iya, klik. C tadi. Oke, Pelan-pelan next berikutnya. Benar. Pertanyaan keempat. Kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan yang disebabkan oleh sifat manusia, yaitu sifat manusia mana, Nak? B. Jumlah C. kebutuhan manusia tidak terbatas. Mana yang benar? Ya, jumlah kebutuhan B. manusia tidak terbatas. Oke. Benar. Pertanyaan kelima. Berikut ini macam-macam sumber daya alam ekonomi, kecuali Sumber daya jiwa, sumber daya Oke, jiwa. klik. Sumber daya jiwa. Next, yang keenam. Yang keenam. Benar atau salah, sumber daya kewirausahaan dapat mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal? B, benar. Benar. Oke. Benar. Ya, benar. Kak, kalau terampil. Next, berikutnya. Gambar di samping adalah contoh sumber daya apa ini? Modal C. Sumber daya. Antara C atau A? A. Ini gambar apa ini? Mesin. Berarti sumber daya. Mesin itu Ya. lagi modal kan? Untuk Oke, jadi sumber daya modal. Bener Ya. kan modal? Oke, ini mesin tenun Modal. ya. Oke, next berikutnya. Gambar di samping adalah sumber daya. Manusia. D. Manusia. Itu Antara D atau B? Entrepreneur. Kewirausahaan. D. Bener kan? Usahaan. D. Oke, next. Gambar di samping adalah contoh sumber daya B. Manusia. Klik. Jawabannya benar. Oke, next yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Ayo dong, benar. Gambar di samping adalah contoh sumber daya. Alam. Oke, 90 good. Ya, untuk 10 90. dari 10 pertanyaan ada 9 yang benar ya, 1 salah tadi kan. Oke, baik itu ya. Untuk materi kita tentang kelangkaan ya sampai di sini ya. Untuk materinya terus kemudian PPT-nya tampilkan lagi Regita. Tampilkan lagi Regita untuk PPT-nya. Nah, kita di bagian refleksi. Nah, setelah kalian mempelajari materi tadi kita sudah pelajari, apa nih pesan dan kesan atau apa yang kalian dapat di pertemuan kita hari ini? Seru. Ada lagi? Seneng, Bu. Tenang. Ada lagi, Nak, yang kalian rasakan di pertemuan hari ini Menegangkan. pelajarannya? Menegangkan. Ada yang menegangkan juga ya. Terus Persaingan nilai yang sangat tinggi. wis, Deski. Oke, bagus ya. Refleksi kita hari ini dan tentunya Ibu harap di pertemuan berikutnya lebih seru lagi, lebih menyenangkan lagi dan antusias dalam proses pembelajaran daring ya, Nak ya. Oke, kemudian next berikutnya adalah kita masuk ke tahap kesimpulan. Next. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini dibacakan Raditya Prasetyo, silakan. Oke, Bu Sip. Kesimpulannya adalah kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat
yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kelangkaan mengandung dua pengertian. Satu, alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dua, untuk mendapatkan sisi pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Kelangkaan ini menunjukkan hubungan antara betapa banyak barang yang ada dan beberapa barang yang kita perlukan. Jadi, kelangkaan ini merujuk kepada barang yang susah ditemukan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Itu tadi kesimpulannya. Di bagian kita sudah di dalam penghujung ya, di penghujung pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan bahas mengenai skala prioritas dan biaya peluang. Ya, tentunya Ibu harap untuk 10 MIPA 3 semua bisa mengikuti pembelajaran ya dengan baik. Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri di pertemuan Zoom kita hari ini, Ibu minta untuk Deski dipimpin doa. Yuk, silakan Deski. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik. Oke, itu tadi ya kita sudah akhiri dengan doa dan tetap Ibu pesan pada kalian karena kita masih dalam kondisi COVID dan juga PSBB juga ya, ada PPKM ditingkatkan. Nah, untuk itu tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dan juga tetap stay at home ya di rumah masing-masing ya. Salam untuk orang tua di rumah ya, semua dalam kondisi sehat. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semua. Bye-bye. Yang Bu, makasih. Oke, Selamat siang, Bu. Terima kasih.